Pada awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Mary. Terlihat dirinya pun bermimpi seolah dirinya telah dikejar-kejar oleh para psikopatnya, sehingga dirinya pun menghentikan salah satu mobil yang melintasinya seolah dirinya ingin meminta tolong. Walaupun itu hanyalah sekedar mimpi, seolah dirinya tidak percaya dengan mimpi tersebut. Oh iya, kita sebut aja teman Mary yang bernama Alex. Alex merupakan teman kuliah dengan Mary. Sedikit informasi bahwa mereka berdua akan menghampiri rumah keluarga Alex yang berada di pedesaan. Lalu Alex pun menanyakan sosok pria yang telah mengejar Mary di dalam mimpinya. Mary pun menjawab bahwa itu merupakan dirinya sendiri, seolah dirinya sendiri yang telah mengejarnya. Setelah itu Alex pun memberitahukan Mary bahwa dirinya tidak akan mengajak Mary untuk berpesta di rumah dirinya, melainkan dirinya akan belajar untuk menghadapi ujian mereka. Sehingga mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya sambil mendengarkan musik yang berada di dalam mobilnya. Singkat cerita, di tempat rumah Alex terlihat Henry yang sebagai adik dari Alex pun terlihat. Henry pun berusaha untuk menanyakan berapa lama Alex akan segera datang, karena dirinya berusaha untuk menunggunya. Sehingga ibu dari Alex pun berkata bahwa Alex akan segera jumpa jika Henry telah mandi, walaupun dirinya ingin menunjukkan setelan koboynya kepada Alex. Selanjutnya di tempat lain terlihat salah satu pria yang berada di dalam truk tersebut telah menculik salah satu wanita untuk dijadikan bahan mantap-mantap. Dan setelah itu pria tersebut pun bergegas pergi dan membuangkan kepalanya, seolah pria tersebut merupakan psikopat. Kembali lagi ke tempat, terlihat Mary pun mengendarai mobilnya dan Alex pun menyuruh supaya Mary memperhatikan arah jalannya, karena dalam 50 meter mereka akan segera tiba, walaupun mereka melewati kebun jagung di malam hari. Namun tiba-tiba Alex pun menyuruh Mary untuk menghentikan mobilnya karena seolah dirinya melihat seseorang. Karena penasaran, Alex pun turun dari mobilnya dan bergegas untuk memeriksanya. Walaupun Mary memohon supaya Alex dapat kembali memasuki mobilnya. Beberapa menit kemudian Mary pun merasa khawatir terhadap Alex, sehingga dirinya pun berusaha untuk mengejar keadaan Mary. Walaupun keadaan tersebut dipenuhi oleh tanaman jagung. Tak lama itu Mary pun mendengarkan bahwa mobilnya ada yang menyalakannya, sehingga dirinya pun berusaha untuk kembali, dan ternyata yang menyalakannya adalah Alex. Sehingga Mary pun berusaha untuk mengejarnya seolah dirinya telah diberencanai oleh Alex, karena Mary tidak ingin ditinggalkan oleh Alex. Setelah itu mereka berdua pun telah sampai di rumah keluarga Alex, sehingga mereka pun berusaha untuk membawa barang-barangnya. Lalu Alex pun berusaha untuk memperkenalkan Mary kepada ayahnya, sehingga dengan senang hati ayah Alex pun senang seolah dirinya dapat melihat teman Alex secara langsung, tidak hanya sekedar foto. Sehingga Mary pun bergegas untuk memasuki rumah Alex. Lalu Alex pun berkata bahwa dirinya akan menaruh Tom di tempat tidurnya dan akan menunjukkan kamar dirinya untuk Mary. Sehingga ayah Alex pun mengucapkan selamat tidurnya kepada anaknya dan Mary. Tak lama itu Alex pun menunjukkan kamarnya supaya Mary dapat segera beristirahat, karena Alex terlebih dahulu akan menidurkan Tom supaya Tom dapat tertidur pulas. Lalu Alex pun menyuruh Mary untuk bergegas duluan menghampiri kamarnya, karena dirinya terlebih dahulu akan menghampiri ibunya. Setelah berada di dalam kamar Alex, Mary pun berusaha untuk melihat keadaan ruangannya. Namun saat melihat kamar mandi, Alex pun berada di belakang dirinya, karena Alex memberitahukan bahwa air kamar mandinya dapat dinyalakan dengan listrik. Dan dirinya pun menunjukkan boneka kesukaan dirinya. Lalu Alex pun memberitahukan Mary supaya tidur tidak larut malam, karena dirinya akan membangunkannya pada pukul 9. Sehingga Mary pun bergegas untuk ke lantai atas, walaupun dirinya merasa senang karena dapat bertemu dengan keluarga Alex. Selanjutnya di saat larut malam, Mary pun berusaha untuk sejenak menikmati udara malam di depan halaman rumah Alex sambil dirinya menghabisi rokoknya. Walaupun Mary tidak sengaja melihat Alex yang sedang mandi di saat dirinya sedang bergelantung. Setelah itu Mary pun kembali memasuki rumahnya, karena dirinya berniat untuk beristirahat untuk menikmati pertama kalinya dirinya dapat menginap di rumah keluarga Alex. Namun karena susah tidur, Mary pun berusaha untuk menyalakan musik earphone-nya supaya dirinya dapat beristirahat. Namun tiba-tiba Mary pun merasa dirinya ingin bermantap-mantap dengan tangannya sendiri. Namun di sisi lain terlihat seolah salah satu mobil truk psikopat akan segera mencari korbannya, seolah akan menghampiri rumah dari keluarga Alex. Sehingga setelah truk tersebut sampai, hewan anjing milik Tom pun menggonggong seolah menandakan ada suatu kebahayaan yang akan menimpa keluarga Alex. Lalu setelah Mary mendengarkan suara anjing, dirinya pun berusaha untuk melihatnya melalui jendelanya.
Tak lama itu suara ketukan pintu pun menyala sehingga ayah Alek pun berusaha untuk menghampiri pintunya. Namun di saat melihatnya, ayah Alek pun mendapatkan tusukan dari pria tersebut sehingga Mary pun dapat melihat kejadian tersebut yang begitu sadis. Dan pria tersebut pun tidak segan-segan membunuh anjing dari Alek. Dan tak hanya itu, pria psikopat pun tidak segan-segan melakukan tendangan ke dalam lubang tangganya. Namun pria tersebut pun lagi-lagi akan mendorongkan sebuah meja ke hadapan kepala ayah dari Alek karena hal tersebut supaya kepalanya dapat terpisahkan. Di sisi lain, ibu Alek yang telah mendengarkan kejadian tersebut, dirinya pun menyuruh supaya Tom dapat kembali menghampiri kamarnya karena ibunya sendiri yang akan melihat kejadiannya yang berada di lantai bawah. Setelah sampai, ibu Alek pun merasa kaget karena suami dirinya telah tewas oleh pria tersebut sehingga dirinya pun merasa takut seolah akan menjadi korban selanjutnya. Di sisi lain, Mary pun berusaha untuk bersembunyi karena dirinya telah mengetahui aksi sadis dari pria tersebut sehingga dirinya pun berusaha untuk menurunkan lemarinya supaya dapat menghalangi pintunya. Setelah itu dirinya pun berusaha untuk bersembunyi supaya dirinya tidak dapat dicurigai oleh pria psikopat tersebut karena pria tersebut pasti akan menghampiri kamar dirinya. Dan ternyata hal tersebut pun memang benar bahwasanya pria tersebut akan membantai keluarga dari Alek. Sehingga pria berbaju mekanik pun berusaha untuk memeriksa keadaan tersebut termasuk kamar mandi. Namun ternyata pria tersebut tidak menyadari bahwa Mary sedang berdiam di bawah ranjang. Sehingga Mary pun berusaha untuk tutup mulut supaya dirinya dapat diam karena hal tersebut supaya persembunyian dirinya tidak dapat diketahui. Namun beruntungnya pria tersebut pun meninggalkan ruangan tersebut sehingga Mary pun dapat bernapas secara lega. Di sisi lain terlihat Alek pun tertidur pula sambil mendengarkan headsetnya. Walaupun di hadapan dirinya telah disajikan dengan pria psikopat yang akan mengancam nyawa dirinya. Sehingga di saat dirinya terbangun, pria tersebut pun menyuruh supaya Alek dapat berdiam. Walaupun di sisi lain Mary pun dapat mendengarkan rintihan seolah Alek telah diperkaos oleh pria tersebut. Mary pun tidak tinggal diam, dirinya pun berusaha untuk menghubungkan teleponnya. Namun sayangnya konektor tersebut hanyalah berfungsi untuk TV sehingga dirinya pun gagal untuk menelpon panggilan daruratnya. Lalu Mary pun berusaha untuk keluar dari kamarnya supaya dirinya dapat turun ke lantai bawah. Namun saat berada di kamar lain, Mary pun dapat melihat ibu Alek lewat lubang jendelanya seolah ibunya akan dieksekusi oleh pria psikopat tersebut. Sehingga Mary pun merasa kaget karena ibu Alek telah digorok dan keadaan tersebut pas di hadapan jendela dirinya sehingga jendela kayu tersebut pun dipenuhi oleh bercakan darah. Mary pun merasa sedih karena pria tersebut pun begitu sadis. Setelah pria tersebut pergi, Mary pun berusaha untuk menghampiri keadaan ibu Alek. Walaupun keadaan tubuh ibunya dalam keadaan sekarat, sehingga Mary pun sedih karena ibu dari Alek pun telah tewas. Tak lama kemudian, Mary pun dapat melihat bahwa Tom, seorang anak kecil, sedang dikejar oleh pria tersebut. Sehingga di saat pria tersebut mengejarnya, Mary pun berusaha untuk menghampiri keadaan Alek. Namun ternyata keadaan Alek pun telah terikat dan terbungkam sehingga Mary pun berusaha untuk melepaskannya. Walaupun hal tersebut tidaklah mudah, namun tiba-tiba mendengarkan suara teriakan Tom ataupun adik dari Alek sehingga Alek pun membukakan hording jendelanya supaya mereka berdua dapat melihat keadaan Tom. Walaupun terlihat Tom pun berusaha untuk berlari melewati kebun jagung karena terlihat pria tersebut akan melakukan tembakan terhadap bocil yang telah melarikan tersebut. Walaupun Alek sangat kasihan dengan keadaan adiknya, namun sayangnya pria tersebut pun telah melakukan tembakan terhadap Tom sehingga Mary pun berusaha untuk menenangkan Alek karena Alek harus kehilangan adik kesayangan dirinya. Lalu Mary pun mengatakan dirinya akan kembali menghampiri Alek karena dirinya akan berusaha untuk mencari cara supaya dapat menyelamatkan Alek. Sehingga dirinya pun berjalan ke lantai bawah walaupun dirinya dapat melihat ayah Alek yang telah tewas. Lalu Mary pun berusaha untuk memakai alat telepon tersebut, namun sayangnya kabel telepon tersebut pun telah terputuskan oleh psikopatnya. Dan terlihat pria tersebut pun berusaha untuk membawa Alek sehingga dirinya pun memasukkan ke dalam truk. Namun dirinya pun mendengarkan sesuatu seolah masih terdapat orang yang berada di dalam rumah tersebut. Sehingga dirinya pun kembali memeriksa keadaan rumah tersebut. Walaupun di sisi lain Mary pun berusaha untuk bersembunyi di pinggir rumah tersebut supaya keadaan dirinya tidak dapat diketahui. Namun terlihat pria tersebut pun melihat salah satu foto yang merupakan foto dari Alek. Sehingga dirinya pun mengambil salah satu foto tersebut untuk dijadikan korban selanjutnya. Kembali lagi ke Mary, terlihat dirinya pun berusaha untuk menghampiri truk tersebut karena dirinya berniat untuk menolongnya.
Namun tiba-tiba pria tersebut pun akan segera menghampiri mobilnya, sehingga Mary pun bersiap-siap untuk menusuk pria tersebut jika berada di hadapan dirinya. Namun ternyata pria tersebut pun hanya menutup bodi truk tersebut karena pria tersebut bergegas untuk segera kembali pulang, sehingga Mary dan Alec pun terkunci di dalam truk tersebut karena pria tersebut telah membantai Tom, ayah Alec, hingga ibunya. Lalu saat perjalanan, Mary pun berusaha untuk membukakan pintu truknya walaupun hanya menggunakan sebuah pisau, dan Mary pun menyuruh supaya Alec tidak bersuara supaya keadaan dirinya tidak dapat diketahui oleh pria tersebut, karena Mary berjanji dirinya akan berusaha untuk menolongnya. Lalu terlihat pria tersebut pun menempelkan korban yang telah dibantai oleh dirinya yang berada di spion mobilnya, dan dirinya pun meminum alkohol tersebut supaya keadaan dirinya dapat tenang. Lalu Mary berusaha keras untuk mencukik kunci truk tersebut walaupun hal tersebut begitu sulit. Tak lama kemudian truk tersebut pun menghampiri tempat pom bensin karena pria tersebut berniat untuk mengisi solar bensin tersebut, dan hal tersebut menjadi kesempatan supaya Mary dapat keluar dari truknya untuk mencari bantuan karena dirinya dapat melihat seorang pria yang berada di toko minimarket tersebut. Tak lama kemudian Mary pun berhasil keluar dari truk tersebut walaupun di samping dirinya terdapat pria tersebut, sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampiri minimarket tersebut sebelum kedatangan pria tersebut. Walaupun pria penjaga toko tersebut merasa aneh terhadap Mary karena menyuruh dirinya supaya dapat memanggil polisi, namun karena pria psikopat akan datang sehingga dirinya pun berusaha untuk bersembunyi. Oke, sebut aja penjaga tokonya yang bernama Jimmy. Lalu Jimmy pun mengatakan kepada pria tersebut bahwa dirinya hanya seorang diri menjaga di toko tersebut karena sebagian temannya sedang libur. Namun pria tersebut pun berniat untuk membeli kacamatanya sehingga dirinya pun memakai kacamata tersebut, dan Jimmy pun mengatakan kacamata tersebut sangatlah cocok dengan muka yang begitu gemoy tersebut. Walaupun Jimmy mengetahui bahwa pria tersebut merupakan orang jahat, namun tanya itu pria tersebut pun menginginkan minuman keras sehingga meminta Jimmy untuk membawakan minuman tersebut kepada dirinya. Walaupun terlihat Jimmy pun mengerti dengan keadaan Mary seolah Jimmy akan menolongnya. Namun setelah Jimmy memegang minuman tersebut, pria gemoy psikopat pun berada di hadapannya dan berkata supaya Jimmy menukarkan minuman tersebut. Namun tiba-tiba pria tersebut pun tidak segan-segan mengkampak Jimmy ke arah badan dirinya sehingga Jimmy pun dapat tewas. Sedikit informasi, pria tersebut mengetahui lirikan mata dari Jimmy seolah ada seseorang di toko tersebut, sehingga pria tersebut pun membantai Jimmy walaupun minimarket tersebut terdapat rekaman CCTV. Lalu Mary yang mengetahuinya pun dirinya pun berusaha untuk beralih tempat untuk bersembunyi karena psikopatnya telah mematikan semua lampunya seolah minimarket tersebut akan tutup. Lalu di saat pria tersebut membawa kampak, Mary pun berusaha untuk memasuki tempat WC supaya keberadaan dirinya tidak dapat diketahui. Walaupun terlihat pria tersebut akan mencari seseorang yang telah dilihat oleh Jimmy karena keadaan orang tersebut pasti tidak akan jauh dari sekitar minimarketnya, sehingga dirinya pun berusaha untuk melihat salah satu kamar mandi seolah Mary bersembunyi di WC tersebut, sehingga Mary pun berusaha untuk bertahan di dekat dinding WC pria tersebut. Namun sayangnya terlihat pria tersebut pun akan memeriksa keadaan WC pria, sehingga hal tersebut membuat jantung yang begitu berdebar karena Mary harus tetap diam tidak mengeluarkan satu kata pun. Namun ternyata pria tersebut hanya membuang air kecil dan dirinya pun bergegas pergi tidak memeriksa keadaan kamar mandi tersebut, sehingga hal tersebut membuat keadaan Mary tidak dapat diketahui. Namun dirinya pun harus tetap berhati-hati karena takutnya psikopatnya masih berada di tempat tersebut, dan beruntungnya pria tersebut pun telah pergi sehingga Mary pun merasa senang dan dirinya pun berusaha untuk membersihkan muka dirinya sendiri. Namun Mary pun melihat bahwa pria tersebut telah pergi menggunakan truknya sambil membawakan Alec, dan hal tersebut membuat dirinya pun berusaha untuk menggunakan teleponnya untuk meminta bantuan terhadap polisi. Setelah telepon terangkat, Mary pun memberitahukan bahwasanya pria tersebut telah menerobos rumahnya di saat malam hari dan telah menculik Alec menggunakan truknya, sehingga dirinya pun merasa khawatir. Dan tak hanya itu, pria tersebut pun telah membunuh semua orang. Namun polisi tersebut pun menanyakan pom bensin mana yang telah didiami oleh Mary. Namun sayangnya dirinya pun tidak mengetahui alamat dari pom bensin tersebut, sehingga dirinya pun hanya memberikan ciri-ciri truk dari psikopat tersebut. Namun sayangnya Mary pun merasa emosi seolah polisi tersebut terlalu banyak tanya, sehingga dirinya pun menutup teleponnya.
dan dirinya pun berusaha untuk membawakan senjata pistol walaupun dirinya tidak mengecek keadaan peluru di dalam pistolnya. Lalu Mary pun berusaha untuk mencari kunci mobil yang berada di depan tokonya. Setelah mendapatkan mobilnya, dirinya pun berniat untuk mengejar truk dari pria tersebut. Di tempat lain terlihat pria tersebut meminum alkohol tersebut dan dirinya pun menumpahkan cairan alkoholnya ke hadapan Alex supaya Alex dapat meminum alkohol tersebut. Namun tanya itu, pria itu pun akan menuangkan sebuah korek api ke hadapan Alex yang tubuhnya telah dipenuhi oleh alkohol. Namun ternyata hal tersebut hanyalah candaan dari psikopatnya, sehingga dirinya pun tidak membakarnya. Kembali lagi ke Mary, terlihat dirinya pun dapat melihat kembali keadaan truknya, sehingga dirinya pun berusaha untuk mengikutinya dari belakangnya. Walaupun terlihat keadaan Alex yang begitu menginginkan dirinya segera terlepaskan. Namun tanya itu, truk tersebut pun berbelok ke arah jalur yang begitu sempit, sehingga Mary pun mematikan lampu mobilnya supaya di saat dirinya mengejarnya tidak dapat diketahui oleh pria psikopat. Namun saat tengah perjalanan, Mary pun merasa ngantuk, sehingga dirinya pun ketinggalan jejak dari truk tersebut, seolah truk tersebut telah bersembunyi. Dan benar saja, truk tersebut pun beralih di belakang mobil Mary, seolah pria psikopat tersebut telah mengetahuinya. Namun saat akan mengeluarkan pistol, peluru tersebut pun telah diambil oleh pria psikopatnya, sehingga peluru pistol tersebut pun hanyalah kosong. Dan hal tersebut membuat mobil Mary sebaliknya harus segera melarikan diri dari selundupan truk tersebut. Namun tiba-tiba mobil Mary pun memasuki salah satu jurang, sehingga mobil yang dikendarainya pun dapat terbalikan. Lalu di saat mobil Mary terbakar, dirinya pun berusaha untuk segera keluar walaupun dirinya dipenuhi oleh luka yang membuat dirinya berdarah. Namun dirinya pun berusaha untuk segera melarikan diri sebelum kedatangan psikopatnya. Namun saat perjalanan, dirinya pun berusaha untuk memakai kainnya supaya bercak darah darinya dapat berhenti. Namun tiba-tiba Mary pun melihat pantulan cahaya seolah itu psikopatnya, sehingga dirinya pun berusaha untuk mencari tempat persembunyiannya. Karena terlihat pria tersebut pun akan berusaha mencari Mary karena mereka berada di tempat layaknya seperti greenhouse yang telah terbengkalai. Lalu Mary pun berusaha untuk membuatkan senjata dari sebuah kawat supaya dapat memukul psikopatnya. Setelah itu dirinya pun berusaha untuk menghampiri cahaya tersebut seolah itu adalah psikopatnya. Namun dirinya pun tertipu dengan baterai tersebut, sehingga psikopat yang berada di belakangnya pun tidak segan-segan membungkam Mary menggunakan plastiknya supaya Mary dapat pingsan. Kemudian setelah Mary terpingsankan, pria tersebut pun mengatakan mengapa Mary sangat peduli dengan Alex, seolah Alex membuat Mary terpuaskan, sehingga pria tersebut memasukkan jari dirinya ke dalam mulut Mary seolah nafsu Mary begitu besar. Karena pria tersebut mengancam Mary menggunakan pisau yang berada di lehernya. Namun Mary pun tidak tinggal diam, dirinya pun berusaha untuk melemparkan sebuah senjata ke hadapan kepala pria tersebut, dan dirinya pun tidak segan-segan memukulnya menggunakan senjatanya. Karena hal tersebut supaya pria tersebut dapat tewas, dan membuat Mary berulang kali terus-menerus memukul pria tersebut. Setelah pria tersebut tidak bergerak, Mary pun memastikan apakah pria psikopat tersebut dalam keadaan telah tewas. Namun tiba-tiba pria tersebut pun masih dalam keadaan hidup, sehingga Mary pun mendapatkan cekikan dari tangannya, dan sebaliknya Mary pun tidak segan-segan juga mencekik pria tersebut, sehingga tenaga pria tersebut pun tidak dapat berdaya dan membuat dirinya pun dapat tewas. Selanjutnya di tempat lain terlihat para polisi pun telah sampai di pom bensin tempat berasal telepon dari Mary, sehingga polisi tersebut pun berusaha untuk memeriksa keadaan minimarket tersebut, dan mereka pun dapat melihat korban dari psikopatnya. Lalu polisi tersebut pun berusaha untuk memutar ulang rekaman CCTV-nya atas kejadian tersebut. Namun ternyata terlihat pelaku utama dari psikopat tersebut adalah Mary yang telah dikejar oleh pria di scene sebelumnya. Kemudian terlihat Mary pun membukakan truknya karena dirinya telah berhasil membawakan kunci tersebut, sehingga Mary pun berniat untuk membebaskan Alex karena Mary tidak ingin Alex bersama orang lain. Setelah terlepaskan, Alex pun menyuruh supaya Mary tidak menyentuh dirinya karena dirinya merasa marah terhadap Alex, dan dirinya pun tidak segan-segan mengancamnya menggunakan pisaunya. Walaupun Mary seolah menganggap dirinya hanya berusaha untuk menyelamatkan Alex. Namun Alex yang mengetahui bahwa pelaku utama psikopatnya adalah Mary karena Mary telah membunuh ayah dan ibu dari keluarga Alex di scene sebelumnya. Sehingga tidak segan-segan Alex pun menusuk Mary menggunakan pisaunya. Setelah itu Alex pun secepat mungkin berusaha untuk melarikan diri. Namun sayangnya terlihat Mary pun telah melepaskan pisaunya dari tubuhnya, sehingga dirinya pun berusaha untuk mengambil senjata berupa mesin pemotong kayu karena dirinya akan mengejar Alex menggunakan mesin tersebut.
Namun tiba-tiba ada salah satu mobil yang melintasinya, sehingga Alex pun berusaha untuk meminta tolong kepada supir mobil tersebut, dan dirinya pun menyuruh supaya bergegas untuk mengeluarkan mobilnya kembali. Namun sayangnya mobilnya tidak dapat dinyalakan kembali, sehingga psikopat Mary pun akan segera menghampiri Alex yang berada di dalam mobilnya dan tidak segan-segan menggergaji kaca depan mobilnya, sehingga pria supir tersebut pun dapat tergilingkan oleh mesin milik Mary dan bercak darahnya pun dapat mengenai kepada tubuh Alex, sehingga membuat Alex pun merasa ketakutan. Setelah pria tersebut tewas, Mary pun tidak segan-segan akan menggergaji pintu kaca mobilnya supaya tubuh Alex dapat mengenai mesin tersebut. Namun tak lama itu Mary pun baru mengetahui bahwasanya Alex telah keluar dari mobilnya dan berusaha melarikan diri, walaupun kaki Alex terkena potongan kaca yang begitu tajam dan membuat Alex melepaskan kaca tersebut. Walaupun dari hadapan dirinya, Mary pun terus menghampirinya. Lalu Mary pun mengajukan pertanyaan kepada Alex apakah Alex mencintai dirinya, sambil dirinya mengancamnya menggunakan mesin tersebut, sehingga hal tersebut membuat Alex terpaksa mengatakan bahwa dirinya juga mencintai Mary karena dirinya merasa takut terbunuh. Setelah itu Mary pun memaksa Alex untuk bermantap-mantap dengan dirinya. Namun Mary pun tidak menyadari bahwa Alex telah membawa senjata yang berupa linggis, sehingga Alex pun tidak segan-segan menusuk tubuh Mary karena hal tersebut supaya psikopatnya dapat tewas. Oke, dan film ini pun selesai.